Indonesia memiliki rumah sakit kusta terbesar di Asia Tenggara yang bernama Rumah Sakit Kusta Sitanala. Rumah sakit ini dulu sempat populer ketika Lady Diana berkunjung ke sana di era 1980-an. Saat ini Rumah Sakit Kusta Sitanala memiliki 18 poliklinik yang terdiri dari poliklinik kusta, umum, gigi, dan 15 poliklinik spesialis dengan 200 tempat tidur. Sayang, tidak banyak orang mengetahui mengenai keberadaan rumah sakit ini. Banyak pula yang tidak mengetahui bahwa saat ini Indonesia masih menjadi penyumbang kasus baru kusta nomor 3 di dunia setelah India dan Brasil. Pada tahun 2010, Indonesia melaporkan 17.012 kasus baru dan 1.822 atau 10,71% diantaranya ditemukan sudah dalam keadaan cacat tingkat 2 atau cacat yang tampak. Selanjutnya, 1.904 kasus atau 11,2% adalah anak-anak. Keadaan ini menunjukkan penularan penyakit kusta masih ada di masyarakat dan keterlambatan penemuan kasus masih terjadi. WHO menyebutkan target global yang hendak dicapai tahun 2015 yaitu penurunan 35% angka cacat yang kelihatan atau tingkat 2 pada tahun 2015 dari data tahun 2010. Hal ini relevan untuk dicapai dengan melihat besarnya beban akibat kecacatan kusta. 85% penderita kusta adalah masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan, baik secara ekonomi, pengetahuan, dan transportasi. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kepadatan penduduk sehingga polusi udara meningkat dan memperpendek jangkauan penularan kepada lingkungan sekitar. Salah satu faktor penyebab kusta juga karena gizi yang tidak mencukupi. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang berisiko tinggi terkena kusta adalah yang tinggal di daerah endemik dengan kondisi yang buruk seperti tempat tidur yang tidak memadai dan air yang tidak bersih. Stigma sosial tentang kusta masih menjadi masalah besar. Charlotte Walker, juru bicara dari salah satu misi peduli kusta dan disabilitas, menyebutkan intimidasi sosial pada penderita kusta masih sangat umum. Mereka pun diasingkan dari keluarga dan lingkungan. Bila orang-orang melihat kusta mempengaruhi bagian tubuh penderita, maka mereka biasanya tidak akan pernah mau menyentuh si penderita lagi. Perlakuan masyarakat ini mengakibatkan para penderita kusta, meskipun sudah sembuh, memilih untuk hidup berkelompok di dalam komunitas yang serupa. Namun, sangat disayangkan, kondisi hidup mereka begitu terpuruk akibat tidak mampu mencari mata pencaharian yang layak. Faktanya adalah, kusta atau lepra atau yang disebut leprosi adalah penyakit menular yang menahun dan disebabkan oleh kuman kusta yang disebut Mycobacterium leprae yang menyerang saraf tepi, kulit, dan jaringan tubuh lainnya. Penyakit kusta atau lepra atau penyakit morbus Hansen dikenal juga dengan sebutan Hansen's disease. Nama ini diambil dari nama ilmuwan yang menemukan penyakit kusta, yaitu G.H. Armaur Hansen, sarjana dari Norwegia pada tahun 1873. Sehingga untuk mengurangi stigma buruk masyarakat, maka dunia medis menyebut penyakit ini dengan nama Hansen disease. Namun penyakit kusta ini tidak begitu mudah menular kepada orang lain. Penyakit kusta akan baru menular saat melakukan kontak berulang kali dan memiliki kedekatan erat dengan penderita penyakit tersebut. Bagi penderita yang tidak melakukan pengobatan dan hanya dibiarkan saja, malah yang dapat dengan mudah menularkan kusta kepada orang lain. Penyakit kusta apabila tidak dirawat dengan mengakibatkan cacat fisik dan terjadi perubahan bentuk anggota tubuh seperti pada kaki dan tangan yang menekuk. Stigma buruk yang dipercaya selama bertahun-tahun dalam masyarakat tentang penyakit ini tidak mudah untuk diperangi dan dihilangkan. Kata-kata, artikel buku, informasi saja tidak cukup untuk menggerakkan masyarakat untuk menentang mitos dan menjangkau pada pengidap kusta yang menderita ini. Perbuatan adalah sebuah teladan yang jauh lebih efektif dibandingkan sekedar berkata-kata. Mungkin kini kita mengenal nama-nama seperti Maria Gisela Borouka, Dr. Paul dan Margaret Brand, dan Bunda Teresa. Mereka adalah para aktivis yang menentang kuat mitos-mitos yang membentuk stigma masyarakat, yang memvonis mati para penderita kusta ini sebelum waktunya.
Dari kampanye kepedulian hingga penelitian untuk mencari pengobatan bagi penyakit ini, hingga mengabdikan seumur hidup untuk tinggal dan mengobati para penderita kusta, para tokoh sosial ini tidak sibuk mengkhotbahkan, mereka sibuk berbuat. Selama pelayanannya di muka bumi ini, beberapa kali Yesus melayani orang-orang yang sakit kusta. Matius 8 ayat 2-3 menyatakan, "Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, 'Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku.' Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, 'Aku mau, jadilah engkau tahir.' Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya." Tuhan Yesus bisa saja menyembuhkan seseorang dengan cara apapun. Sekali memandang atau menjentikkan jari pun, seorang kusta dapat disembuhkan, karena kuasa kesembuhan dari Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Yesus tahu sebuah sentuhan dapat membuat mereka merasa layak, diterima, dan dihargai. Bunda Teresa suatu kali pernah mengatakan, penyakit yang paling ganas kini bukanlah lepra maupun TBC, melainkan rasa tidak diinginkan, tidak dipedulikan, dan diasingkan oleh semua orang. Kasih adalah sebuah tindakan yang sangat dirindukan mereka. Kasih mengalahkan ketakutan, memampukan kita bertindak dengan penuh kasih di saat banyak orang ragu melakukannya. Bukankah bagi kita ini adalah hal yang sangat sederhana?